Halo Pioner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Oke, semoga Pioner semua seperti biasa ya, kita saling mendoakan. Semoga diberikan kesehatan selalu, lancar rezeki selalu, dan diberkahi dalam setiap urusannya, apapun itu. Amin. Sorry banget karena kemarin Mang Adun cuma bisa bikin satu video ya, karena ya ada hal yang tidak bisa Mang Adun tinggalkan di sini ya. Jadi harus ke sini Mang Adun, dan ini sampai malam ya. Seperti itu. Jadi sekarang juga pagi masih harus ke sana ya. Di kemah kalau bahasa Jermannya. Nggak tahu, mungkin bahasa di Jawa Timur apa, nggak ngerti Mang Adun ya. Oke. Jadi di video kali ini kita akan membahas dari banyak pertanyaan pioners juga mengenai kenapa sih postingan di Fireside Forum itu masih aja suka dihapus gitu. Ada apa sebenarnya? Kayaknya gue nggak pernah ngelakuin kesalahan fatal gitu kan. Terus apa? Postingan gue juga kayaknya udah bagus gitu. Nah, di sini The Word ya juga membahasnya ternyata. Oke, kita untuk lebih taunya lagi ya, lebih dalam soal ini, kita akan sama-sama mempelajarinya. Pioners barangkali ada juga nih, banyak bahkan udah yang komentar ya di channel Mang Adun itu soal dihapusnya postingan di Fireside Forum. Ada apa sebenarnya? Oke, The Words bilang, seperti biasa, saya merasa Fireside memerlukan perbaikan yang signifikan. Baru-baru ini, jumlah dompet Pi yang bermigrasi ke jaringan Pi telah melampaui 6 juta. Jadi, saya membuat grafik untuk merayakannya dan memposting pesan ucapan selamat di 3 platform sosial utama. Oke, di paragraf yang ini ya ada yang bertanya, emang 6 juta itu dompet apa koin Pi? Nah, di sini ada mungkin yang belum tahu ya, yang mau perjelas lagi, yaitu dompet, bukan koin Pi. Sedikit banget kalau koin Pi-nya. Itu dompetnya ya gitu loh. Jadi dia dompet pionersnya, pembuatan dompet itu loh, disebutnya migrasi itu pembuatan dompet ya. Jadi kebuka dompetnya itu sehingga Pi-nya bisa bermigrasi. Itu maksudnya migrasi itu ya. Oke, seperti biasa X atau Twitter ya sangat tahan terhadap sensor, dan kecuali ada pelanggaran signifikan, tidak ada yang bisa menghapus postingan dengan mudah. Oke, terus yang kedua, saya memposting gambar dan pesan yang sama di Connect Sosial, aplikasi sosial komunitas Pi, dan selama kontennya sesuai tidak ada masalah. Oke, jempol juga. Terus namun ironisnya, ketika saya memposting pesan ucapan selamat dan seni Pi di Fireside yang dikelola oleh tim inti Pi, langsung terhapus. Bahkan ketika saya memposting sesuai aturan di saluran PR, itu dihapus karena melanggar peraturan. Tanda tanya. Masalahnya adalah dari ketiga platform sosial ini, Fireside adalah satu-satunya platform di mana Anda harus membayar Pi langsung untuk memposting. Namun tidak peduli berapa banyak yang saya belanjakan untuk memposting untuk postingan tersebut ya. Postingan tersebut dihapus secara tidak adil karena alasan yang tidak diketahui. Meskipun ada fungsi banding, namun hanya kurang dari 10% kasus yang terselesaikan, dan banding membutuhkan biaya tambahan sehingga menjadikannya sebuah pertaruhan. Oh gitu ya. Ya itulah. Oke. Kita lanjutkan ya. Apakah ini benar-benar disebut sebagai platform sosial Web3 yang tepat? Karena sudah lama aktif di Fireside, saya tahu betul betapa anehnya cara kerjanya. Semua moderator terlibat dalam pelaporan dan penghapusan tanpa pandang bulu untuk mendapatkan insentif, dan hanya ada sedikit tindakan untuk mengatasi hal ini.
Oke, disclaimer ya, ini ada word yang ngomong nih ya di situ sampai mengatakan katanya ini bukan soal Web3-nya ya, tapi malah lebih fokus di semua moderator terlibat dalam pelaporan dan penghapusan tanpa pandang bulu untuk mendapatkan insentif. Opo sih kok gitu? Ya ngono yung ngono tapi jongono ya. Jadi gini, kita akan membahas lebih dalam soal ini. Makanya tadi sudah seperti biasa ya. Untuk mendapatkan clue kita akan baca-baca banyak komentar di sini ya, beberapa sajalah, tapi yang sekiranya menjadikan clue ya di situ ya. Oke, Edi Kabas gak pernah mau ketinggalan kalau soal kayak gini dia. Ada Jatin Gupta di sini ya. Oke. Jatin Gupta mengatakan ada banyak alasan mengapa saya tidak menyukai Verset. Hanya hari ini saya memposting gambar di saluran seni infografis dan langsung dilaporkan oleh moderator, dan setelah 5 menit dihapus. Tingkat sensor ini menghambat pertumbuhan kebebasan berpendapat, dan ini lebih merugikan karena melibatkan pay money ya, atau mata uang digital pay untuk memposting ya. Betul, karena merasa dirugikan, apalagi yang beli nih ya, yang gratis aja nonton iklan kita merasa dirugikan kalau yang akan dihapus ya gitu loh. Dan kemudian untuk membatalkan keputusan mereka, kita perlu mempertaruhkan lebih banyak uang kita, tapi tetap saja tidak ada yang terselesaikan. Maka untuk berkembang, Fireside perlu perbaikan di berbagai aspek. Ternyata banyak pioners yang tahu juga ya, ini bukan di Indonesia saja nih. Waduh, di India juga Jatin Gupta kan. Terus The World ini di mana nih, nggak tahu maksudnya. Terus ini cukup membuat frustasi jika konten dihapus meskipun memposting secara gratis, namun lebih tidak masuk akal lagi menerima perlakuan seperti ini saat Anda menggunakan uang Anda sendiri untuk memposting konten. Iya, jangankan gratis ya, jangankan bayar, maksudnya gratis saja kita, kecuali loh dikasih tahu kan gitu kan, Anda pelanggarannya ini, tolong diperbaiki. Atau kalau misalkan ya sudah dikasih tahu, kita kan tidak mengulanginya. Ini kok tahu-tahu langsung ya, peringatannya biasa lah, namanya sistem kayak gitu kan. Kita tidak bisa tahu betul ini ada masalah apa di postingan kan gitu. Paling spam yang kayak gitu kan, mirip lah dengan notifikasi yang di picet mungkin ya gitu loh. Ini Oke, kita akan lanjutkan ya. Di sini ada so true, betul sekali ya. Jadi terus di sini kita lagi ini dulu ya. Ada Kozi juga di sini sempat mengomentari ya. Beliau berkata absurd katanya. Ya memang apa ya, nggak masuk akal absurd. Masalah terbesarnya adalah moderator apapun bisa menghilangkannya. Tindakan moderator harus dimasukkan ke dalam kumpulan, sehingga misalnya 3-5 moderator harus memberikan suara pada hama yang dihapus. Karena saat ini hanya konten limun saja yang bisa diposting. Kalau beda sedikit postingannya, naked duar ya, atau naked nuklir ya. Waduh, ini tapi logis ya menurut Kozi ini. Jadi harus ada beberapa moderator yang mempertimbangkan atau membicarakan kalau postingan ini layak enggak gitu. Jadi kalau misalkan yang mana saja bisa ngapa sih, gimana selera kalau kayak gitu ya. Gue nggak suka nih sama apa ini postingan kayak gini lah, itu kan personal. Ini benar-benar harus diperbaiki sih ya. Oke, kita gaskan ke yang kedua, so true ya. Terus di sini apa ini? Apa kita coba masuk? Ini jelas bisa ditingkatkan. Oke, mudah-mudahan ya seperti itu. Terus tadi Mang Adun menemukan juga sebentar.
Modifikasi itu tampaknya terlalu berlebihan. Mereka menghapus postingan tanpa mempertimbangkan nilai postingan tersebut. Iya, sejujurnya mereka membutuhkan pelatihan yang tepat. Nah, betul-betul Lova. Oke. Terus ada Edi Kabas di sini. Kita cek ya. Ini bukan tentang pelatihan, itu adalah mentalitas hancur. kayak makanya itu gitu ya, apa kayak Edi Kabas tuh, walaupun ya memang apa sih, bisa dikatakan nggak selalu memposting soal GCP ya kan, emang kita kan ini lagi true banget, lagi serius banget soal realnya gitu ya. Edi Kabas itu sering banget kritis gitu loh. Ini bukan tentang soal pelatihan, itu adalah mentalitas khas mereka. Anjir, mereka ada di sini untuk satu hal, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara apapun dan menghasilkan imbalan dan uang tunai paling banyak. Saya tidak melihat para anggota berkontribusi seperti menawarkan barang kepada orang lain dan lain-lain. Wah, ini emang real banget sih sebenarnya ya. Jadi ya, kalaupun nggak nawarin barang, membentuk utilitas sehingga ekosistem Pi berjalan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan soal hanya untuk mengambil manfaat dari banyak pioners ya, ini yang jadi permasalahan gitu. Banyak yang nggak suka jadinya. Oke. Itulah sebabnya saya tidak memposting di saluran publik. Saya baru saja memposting di saluran saya Jatin Gupta 003. Nah, ini yang kelima maksudkan ya, ngelihat sesuatu. Jadi menemukan clue dia itu ya. Jadi barangkali ada hal yang tidak kita ketahui ya. Itu kan karena saluran orang lain. Contoh ya, misalkan saluran seni atau VR itu kan yang sekarang itu ya. Jadi itu kan saluran. Nah, kita harusnya mungkin ya, kalau pengen gak dihapus di saluran pribadi. Cuma kalau misalkan di saluran pribadi, tagarnya ya juga susah ya. Jadi ibarat kita naik daunnya itu, namanya kita ngikutnya saluran pribadi atau pengen dilihat orang misalkan gitu kan, itu susah ya. Nah, kalau kita ngumpul bareng di misalkan VR terus atau yang seni festival apalah itu, nah kita dilihat sama orang-orang yang mencari dengan tagar seni atau VR itu gitu. Jadi kalau misalkan untuk menghasilkan keuntungan ya memang itu menguntungkan gitu. Tapi ya kalau misalkan di saluran yang seperti itu atau publik gitu, itu bisa beresiko dihapus. Ya mending kita coba buat saluran baru. Itu ya yang mau dapatkan dari Jatin Gupta clue-nya. Oke, di sini ada lagi tidak, sebentar ya. Coba kita, ini apa nih? Indo ini ya. Sejak peluncuran Perished hingga saat ini, para pionir belum merasa nyaman memposting gambar apapun. Iya sih, kalau memang ada sesuatu yang gak beres tuh gimana gitu. Salah satu alasannya kenapa saya berhenti posting di Perished, omong kosong yang tidak adil. Wisat dah. Gila, ini di berbagai negara ternyata. Kirain Mang Adun juga nggak tahu ya, postingan saya juga telah dihapus tuh. Waduh. Kita coba cek lagi. Saya tidak mengerti mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Saya juga sering menghadapi masalah yang sama dan tim inti tidak segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Terus ini apa ini di sini ya? Kita coba. Oh, bahasanya nggak bisa diterjemahkan. Udahlah, Mang Adun rasa cukup ya. Maksudnya selesai di sini pembahasannya. Jadi kalau misalkan Mang Adun dapat tadi yang dari postingan dari komentar yang mana tadi itu, ada ya komentar ya yang mengatakan bahwasanya tim inti tidak melakukan apa-apa. Bukan tidak melakukan apa-apa tanda kutip ya, khusus di soal ini mungkin kalau Mang Adun perhatikan lagi sibuk gitu loh.
ya, lagi sibuk dengan hal lain, sehingga Picor Team lebih mempercayakan kepada moderator. Nah, tapi moderatornya itu tanpa mereka ketahui, ini yang menjadi sebuah pertanyaan Mang Adun juga ya. Sebenarnya ini sistem apa emang personal moderator? Ya, picet Mang Adun juga waktu itu normal, dibuat abu-abu, dibuat normal lagi. Kemarin-kemarin abu-abu lagi. Itu ya. Jadi apakah benar itu apa sih disebutnya sistem, yang katanya kan sistem ya? Kalau sistem kan harusnya nggak tahu contoh ya, sistem yang seperti apa kan gitu. Jadi kita di Indonesia nih, Romchat Indonesia ya, terus maksudnya misalkan udah di abu-abu nih, terus ada pioners yang dari Inggris kah dari mana, itu kan juga punya kolomnya masing-masing ya, general atau secara umum gitu. Nah, untuk mendapatkan supaya chat kita itu pulih ya, itu kan kabarnya harus minta maaf. Nah, pertanyaannya, secanggih apa sih sistemnya sampai bisa melihat atau membaca permohonan maaf dari Mang Adun contohnya, nggak usah pioner yang lain dah ya. Nah, bahasa Inggrisnya juga seperti itu. Kalau misalkan mungkin dia bisa membaca dari bahasa Indonesia, oke kan gitu. Terus apa namanya yang di Inggris gimana gitu kan, banyak banget ini sistemnya gitu kan. Mungkin bisa bahasa bermacam-macam apa gimana ya, entahlah. Yang jelas Mang Adun di sini bisa menyimpulkan bahwasanya PRZ itu membutuhkan peningkatan ya, peningkatan soal kenapa bisa terjadi seperti itu sampai banyak pioners yang mengalami itu dihapus postingannya tanpa diketahui penyebab pastinya, dan mereka yang telah dihapus jelas ya merasa tidak adil akan hal ini seperti itu. Dan clue yang kedua Mang Adun dapatkan dari Jatin Gupta seperti itu, yaitu kita coba posting di saluran pribadi atau membuat saluran yang di luar topik ya, di luar topik dalam artian ya kayak sekarang lagi seni festival kah atau VR kah dan sebagainya ya, kan banyak tuh saluran ya di PRZ itu. Oke, Mang Adun rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalau dari Mang Adun ya sini, mudah-mudahan Picor Team cepat melihat ya lebih dalam ke persoalan masalah ini sehingga bisa gitu loh. Karena apa? Karena waktu awal-awalan Core Team juga mempromosikan gitu, entah itu di akun Twitter resminya, entah itu ya di dashboard juga gitu kan, banyak lah yang Core Team bahas soal PRZ juga. Nah, kalau misalkan sudah mendapatkan banyak laporan seperti ini, Mang Adun harapkan semoga Core Team bisa betul-betul terbuka akan hal ini ya. Oke, kita coba bagikan ulang ya untuk nge-tag Core Team langsung, karena di sini Mang Adun tidak melihat ya, tidak melihat adanya Core Team di tag, padahal tidak apa-apa ya. Ada nih sama Jatin Gupta udahlah ya. Oke, udah. Jadi cukup sampai di sini dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi penrock yang berikutnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang dihapus postingannya, dicoba lagi aja, khususnya di saluran yang berbeda seperti itu ya, benar. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.